it matters. It's imperative now that we bring our people. Are they coming? Halo kawan, selamat datang di channel Movie.com. Bagaimana kabarnya? Wahai para kawan-kawan yang budiman. Kali ini kita dipertemukan kembali untuk membawakan alur cerita film yang menarik untuk ditonton. Di video kali ini, admin akan membawakan sebuah kisah survival menegangkan dari film berjudul Teydes yang dirilis pada tahun 2021. Film ini mengisahkan tentang seorang astronot yang kembali ke bumi setelah planet kita hancur akibat perang besar. Mari kita ikuti perjalanan dramatisnya. Pada masa itu, bumi telah luluh lantak oleh perubahan iklim ekstrim dan pandemi mematikan yang lahir dari perang global. Para pemimpin dunia melarikan diri, meninggalkan planet yang sekarat, lalu membangun koloni baru di sebuah planet lain. Di sana, mereka hidup dengan teknologi yang lebih maju, namun tak bisa menghindari satu kutukan besar. Manusia di planet itu kehilangan kemampuan untuk bereproduksi. Demi menyelamatkan masa depan, mereka meluncurkan proyek Alsis, mengirim astronot kembali ke bumi untuk menilai apakah planet bumi sudah kembali layak dihuni. Misi pertama berakhir tragis, tak ada kabar setelah mereka mendarat. Lalu, kapal kedua dikirim. Namun saat memasuki atmosfer, kapsul kehilangan kendali dan jatuh menghantam lautan di tengah malam. Ketika fajar merekah, seorang astronot bernama Louis Black terbangun di tepi pantai. Ia mendapati salah satu rekannya sudah tak bernyawa, sementara yang lain, Tracker, masih hidup meski luka parah di kakinya membuatnya nyaris tak berdaya. Dengan tekad yang tersisa, Louis mulai menjelajahi daratan. Ia menguji kualitas air menggunakan biometer, dan menemukan tanda-tanda kehidupan, terdapat juga bahkan makhluk laut. Namun, saat mencoba mengambil sampel, ubur-ubur itu menyengatnya. Beruntung ia memiliki alat P3K, dengan cepat ia menyemprotkan obat medis ke lukanya. Pada saat itu, Tracker mengingatkan Louis jika badai akan datang. Kabut tebal mulai menyelimuti, membuat pandangan Louis terbatas. Untuk memberi sinyal, Tracker menembakkan pistol suar ke langit. Louis bergegas kembali, namun sebelum tiba, Tracker mendengar suara aneh dari luar kapsul. Seorang pria misterius muncul, mencoba menangkapnya. Tracker dengan sigap menembakkan suar ke wajah pria itu. Ketika Louis sampai, ia terkejut mendapati kapsul mereka telah hilang, seakan-akan diseret oleh seseorang. Louis mengikuti jejak itu, hingga menemukan sekelompok orang sedang menyeret kapsul. Ketika Louis akan mengintai, dengan memakai teropong senjatanya. Namun tiba-tiba disergap hingga pingsan. Ketika sadar, ia dan Tracker mendapati diri mereka terjebak di dalam sumur. Luka Tracker semakin parah. Dari atas lubang, Louis melihat sekelompok manusia yang ternyata masih bertahan hidup di tengah kehancuran bumi. Kelompok itu dikenal sebagai The Moths, manusia subur yang masih bisa bereproduksi. Pemandangan seorang bayi di antara mereka membuktikan bahwa bumi benar-benar masih menyimpan harapan. Di saat itu juga, Louis disuruh untuk mengobati seorang laki-laki yang terkena luka bakar akibat pistol suar yang ditembakkan Tracker. Louis berusaha berkomunikasi, tapi bahasa mereka asing. Untungnya, pemimpin mereka, Nervik, bisa berbahasa Inggris. Ia memaksa Louis kembali ke kapsul untuk mengambil peralatan medis. Namun, Louis mendapati kapsul telah dirusak sehingga ia tak lagi bisa mengirim data ke koloni. Meski begitu, ia tetap menyelamatkan pria yang terluka akibat suar Tracker. Setelah itu, ia dikurung kembali ke dalam sumur, membawa kabar pada Tracker bahwa bumi kini layak huni. Namun Tracker, dengan luka yang makin parah, memutuskan mengakhiri hidupnya dengan menelan pil dari kalungnya. Sebelum menutup mata, ia mengingatkan Louis tentang misi dan masa depan umat manusia. Kenangan masa kecil Louis pun menyeruak. Ia teringat pada ayahnya, astronot Alsis pertama yang gagal dalam misinya. Sang ayah pernah berjanji, saat korek api yang mereka miliki dinyalakan, sebelum api padam, mereka akan bertemu kembali. Namun lamunan itu buyar ketika air pasang membanjiri sumur. Louis hampir tenggelam, tapi beruntung diselamatkan oleh pria yang sebelumnya ia obati. Ia kemudian dibawa ke perahu koloni The Moths, di mana jenazah Tracker dihanyutkan dalam upacara pemakaman. Malam itu, ingatan akan janji ayahnya semakin menghantui dirinya. Keesokan harinya, air laut surut dan Louis kembali dijebloskan ke sumur. Seorang gadis bernama Mayla diam-diam mengunjunginya. Louis berniat untuk meminta tolong kepada gadis itu, namun mereka terhalang oleh bahasa. Dengan menggambar di tembok, akhirnya gadis itu mengerti, dan segera pergi untuk mengambilnya.
Namun, kedamaian singkat itu hancur ketika kelompok bersenjata menyerang, menculik banyak orang termasuk Mayla yang membawa kotak merah berisi biometer. Louis berhasil bersembunyi bersama anak-anak kecil. Setelah penyerang pergi, Nervik muncul, terungkap bahwa Mayla adalah putrinya. Dengan penuh tekad, ia bersiap menyelamatkan anaknya. Louis ikut, dan perjalanan membawa mereka menuju kapal musuh. Di saat mereka telah menemukan kapal musuh, Nervik berniat untuk menembak kapal itu dengan suar, namun niat itu disangkal oleh Louis. Louis pun memukul Nervik dan membuatnya pingsan. Setelah itu, Louis menembakkan suar ke atas langit untuk mengelabui para awak kapal musuh. Louis berenang mendekati kapal. Setelah di atas dek kapal, Louis akan mengambil kotak merah yang tersangkut jaring. Belum sempat berhasil mengambilnya, tiba-tiba semua awak kapal telah kembali ke atas dek kapal. Louis bersembunyi dan menemukan para sandera di sana. Ketika kapal telah sampai, para sandera dikumpulkan, dan terdapat seorang laki-laki bernama Robert. Robert menyadari jika Louis bukanlah dari suku Demots, kemudian Louis disuruh untuk menghadap ke bosnya. Di sanalah Louis akhirnya bertemu dengan Gibson, astronaut Alsis pertama yang ternyata masih hidup. Louis berkata, jika kapsul astronotnya telah dihancurkan oleh suku Demots. Di dalamnya, terdapat biometer, yang bisa mengirimkan pesan signal ke planet Kepler. Gibson menceritakan tentang masa lalunya, dia dan ayah Louis pertama bertemu dengan suku Demots. Ayah Louis yang mencintai salah satu wanita suku Demots, dia rela memberontak dan menghancurkan kapsulnya dan beserta semua isinya. Akibat hal itu, Gibson mengabarkan, jika ayah Louis telah tewas karena tragedi itu. Gibson juga memberitahukan rencananya kepada Louis, jika dia akan membuat benteng dari bangkai kapal. Dan benteng itu akan berfungsi jika air laut sedang pasang. Dia menjelaskan, alasannya untuk membangun benteng, agar suatu saat jika penghuni planet Kepler akan tinggal di bumi dan bisa ditinggali dengan aman. Di saat itu, datang seorang anak laki-laki, dan memberikan mainan origami kepada Louis. Setelah mengajak Louis berjalan-jalan di kapal, Gibson mengantarkan Louis ke kamarnya. Besoknya, Louis mendapati jika dia sedang datang bulan, dan artinya jika dia bisa untuk mempunyai anak. Setelahnya, Louis dibawa ke sebuah ruangan belajar, dan situlah semua anak-anak yang disandera. Gibson mendirikan sekolah di dalam kapal. Setelah bernyanyi bersama, Gibson mengenalkan Louis ke semua anak, dan memberikan kesempatan bertanya kepada Louis. Do you like it here? Yes, I like it here. Setelah keluar dari ruang belajar, Louis mendapati anak laki-laki yang telah memberikan mainan origami, yang bernama Noel, sedang belajar seorang diri. Pada saat itu juga, Noel menunjukkan pohon kecil yang berada di balik tirai. Melihat hal itu, Louis bertanya pada Noel, dari mana dia bisa mendapatkan pohon kecil itu. Noel menjawabnya, jika dia mendapatkan dari laki-laki tua yang berada di atas kabin. Louis memintanya untuk mengantarkan ke atas kabin, namun Noel tidak mau. Noel takut jika dia dimarahi oleh Gibson. Setelah penolakan itu, Louis mencoba mengambil denah kapal, yang tertempel di dinding kapal. Setelah sampai di atas kabin, Louis kaget, dia menyadari jika orang yang dimaksud Noel adalah ayah sendiri. Ayah Louis telah lama dikurung di sini. Tiba-tiba, Gibson muncul, dia mengatakan kebenaran, jika Gibson sendirilah yang merung ayah Louis di tempat ini, karena ayah Louis tak bisa diajak kompromi sesuai keinginan Gibson. Saat itu juga, Louis diperbolehkan masuk. Akhirnya setelah bertahun-tahun lamanya, kedua anak dan ayah ini bisa kembali bertemu. Ayah Louis menjelaskan, jika tujuan Gibson itu tidaklah benar, dan menyarankan agar para orang-orang Kepler tidak datang ke bumi. Mendengar hal itu, Louis kecewa terhadap ayahnya, dan dia pergi begitu saja. Di malam harinya, Ibu Noel mengundang Louis untuk makan malam di tempatnya. Di sana, Ibu Noel menceritakan tentang awal mula Ibu Noel dan anaknya bertemu dengan Gibson, di mana pada saat itu, mereka lagi kesusahan dan ditolong oleh Gibson, hingga akhirnya mereka dirawat sampai saat ini. Pada saat itu, tiba-tiba terjadi pemadaman listrik. Robert datang dan mengabarkan, jika ada penyusup memasuki kapal dan menyabotase kelistrikan. Di saat itu, Louis jalan-jalan mengelilingi kapal, dia disergap oleh penyusup dan terkuak jika penyusup itu adalah Nervik. Dengan cepat, Louis mengantarkan Nervik ke tempat di mana para sandera tertidur. Belum sempat Nervik menyelamatkan anaknya, para kru kapal pun datang dan melumpuhkan pergerakan Nervik dan tak sengaja boneka Noel pun jatuh. Setelah kejadian itu, Louis dirawat oleh Ibu Noel. Di saat itu juga listrik kembali menyala. Datang Gibson dan memberitahukan ke Louis jika Nervik dulu adalah salah satu penjaganya, namun Nervik memberontak. Gibson pun juga menjelaskan alasan dia menculik para anak gadis. Dia berniat untuk memperkembangbiakkan di masa depan dan agar Gibson bisa menguasai bumi ini sendiri. Mendengar penjelasan itu, Louis pun sadar jika perkataan ayahnya benar.
Namun di sini Louis tetap berpura-pura berada di kubu Gibson agar dia tidak ditahan oleh Gibson. Gibson mendesak Louis agar memberitahukan tempat biometer itu. Louis pun menjawab, jika biometernya berada dalam tas kotak merah yang kemarin tersangkut oleh jaring kapal. Kemudian datang Robert dan Robert pun disuruh untuk mencari biometer milik Louis. Setelah menemukan tas yang dimaksud oleh Louis, Robert datang dan Gibson memeriksa tas itu, namun biometernya telah tiada. Setelah Robert dan Louis pergi dari tempat itu, Noel menunjukkan sebuah boneka, yang ternyata di dalamnya terdapat sebuah biometer. Gibson tak sengaja menemukannya. Di saat Louis telah kembali ke kamarnya, Louis mendengar suara, seperti ada orang di dalam lemarinya. Setelah lemari itu dibuka, ternyata Meyla anak Nervik sedang bersembunyi di sana. Namun tak lama setelah itu, datang Robert dan mengetuk pintu kamar Louis. Dia berkata jika sedang mencari anak yang hilang. Robert kemudian mengecek seisi kamar dan tak menemukan anak itu. Bukannya pergi dari kamar Louis, Robert malah nafsu melihat keindahan tubuh Louis dan mencoba untuk menodainya. Melihat adegan itu, Meyla yang tadinya bersembunyi, menjadi kaget dan mengeluarkan suara. Robert seperti mendengar sesuatu di dalam lemari, dia pun akan segera mengeceknya. Belum sempat untuk membuka lemari itu, seketika Robert dicium oleh Louis. Namun tiba-tiba, Robert menjadi sekarat. Untungnya Louis sempat memberikan racun pada mulut Robert dengan cara menciumnya. Setelah berhasil menyingkirkan Robert, Louis dan Meyla pun bergegas mencari Nervik dengan bermodalkan senjata Robert. Di saat dalam perjalanan mencari Nervik, Louis dan Meyla pun mencoba untuk berkolaborasi untuk menyingkirkan para anak buah Gibson. Louis dan Meyla pun telah sampai ke tempat para sandera. Di sana, mereka membebaskan para sandera, termasuk Nervik. Kemudian Louis memberikan senjata pada Nervik untuk berjaga-jaga. Pada saat Nervik mengevakuasi para sandera, Louis pun menjemput ayahnya. Ayahnya menunjukkan, jika di luar jendela terlihat Gibson, telah pergi ke tempat pelampung cuaca bersama Noel dan ibunya. Melihat hal itu, ayah Louis pun panik, karena selama dia di sini, Gibson tak pernah meninggalkan kapal. Di saat itu, Louis baru menyadari, jika ayahnya pernah menjatuhkan boneka yang berisikan biometri, melewati cerobong asap. Louis menyimpulkan, jika Gibson telah mendapatkan geometri itu, dan Louis pun tak mengetahui tentang pesan apa yang akan dikirimkan Gibson ke planet Kepler, karena menurutnya dia hanya satu-satunya wanita di planet Kepler yang bisa bereproduksi. Ayah Louis pun menceritakan tentang kebenarannya, ternyata Noel itu bukanlah dari suku Demots, melainkan anak ayah Louis dengan ibunya Noel. Setelah perbincangan itu selesai, mereka berdua segera bergegas untuk membantu para suku Demots untuk melarikan diri dari kapal. Dengan kemahirannya soal menembak, Louis berhasil menjatuhkan satu persatu anak buah Gibson. Satu tembakan, satu nyawa melayang. Louis kemudian membantu para sandera menaiki kapal. Dan kemudian, dia berenang menuju arah pelampung cuaca untuk menghentikan Gibson. Setelah sampai, Gibson mengancam Louis dengan mengarahkan pistol ke Noel. Ibunya mencoba untuk menolong Noel, namun dia malah ditembak dan membuatnya tewas di tempat. Setelah membunuh ibu Noel, Gibson segera melakukan pengiriman data menggunakan biometer. Begitu data dalam proses pengiriman, dengan cepat Louis mendorong Gibson hingga mereka berdua jatuh ke dalam air. Saat berada dalam air, Louis coba mencekik leher Gibson sampai tewas, namun sayangnya, Louis sendiri saat itu juga sudah kehabisan nafas. Sebelum Louis tenggelam, untungnya Nervik masih sempat menyelamatkannya. Setelah sadar dari pingsannya, kini Louis bergabung dengan ayahnya beserta Noel. Di saat mereka sedang berlayar menuju kampung Demots, terlihat Noel yang sedang bersedih karena telah ditinggal oleh ibunya untuk selamanya. Louis mencoba menghampiri dan menghiburnya. Louis memberikan korek api dan berkata jika Noel adalah keluarganya. Sementara itu, di kampung suku Demots, terlihat anak-anak yang sedang ketakutan melihat sosok bayangan yang tertutup oleh kabut. Melihat jika orang-orang itu adalah Nervik dan lainnya, mereka menjadi tersenyum dan menyambut kedatangan mereka. Akhirnya film ini pun selesai. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini, agar Mimin terus semangat menceritakan film-film yang lainnya. Saya Nadia, mewakili Leslie yang sedang AFK karena paket datanya habis, pamit undur diri dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.